Identifikasi masalah. Masalah yang pertama, masyarakat ingin mengurangi penggunaan plastik yang hanya sekali pakai. Disadari atau tidak, plastik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Gaya hidup yang praktis ini menjadi jawaban kenapa sampah plastik terus membunuh. Indonesia sendiri telah menjadi penyumbang kedua terbesar sampah masyarakat ke laut. Salah kedua adalah maraknya masyarakat yang menggunakan tote bag. Belakangan ini tote bag semakin laris di pasaran. Salah satu sebabnya adalah semakin gencarnya upaya yang dilakukan oleh semua kalangan, termasuk pemerintah, untuk mengurangi sampah plastik. Masalah ketiga, masyarakat menyukai produk yang praktis dan memuat banyak barang. Alasan kepraktisan ini adalah salah satu penyebab mengapa tote bag banyak disukai di kalangan masyarakat. Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan, solusi yang kami tawarkan yaitu membuat tote bag sebagai alat pengganti kantong plastik yang memiliki banyak penyimpanan. Identifikasi target konsumen. Yang pertama, masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki rentang usia 14-45 tahun, yang menyukai produk dengan penggunaan yang praktis dan fungsionalitas. Yang kedua, masyarakat berada di Pulau Jawa dengan kelas menengah atas yang suka beraktivitas bepergian. Ibu rumah tangga yang suka berbelanja namun tidak ingin memiliki kantong plastik sebagai tempat penyimpanan barang. Pelajar, mahasiswa, serta pegawai atau pekerja dengan kegiatan sekolah dan kerja yang suka membawa tas namun tetap ingin terlihat trendy. Mahasiswa di Universitas Islam Bandung yang memiliki personality konsumtif sehingga senang mengoleksi beberapa macam tas, terlebih tas yang memiliki penyimpanan ruang yang banyak. Selanjutnya yaitu Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas merupakan sebuah tool yang dapat membantu kita untuk mengenal lebih dalam mengenai produk, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga kita dapat menciptakan sebuah value untuk kebutuhan dari konsumen. Dalam Value Proposition Canvas terbagi menjadi dua, yang pertama Value Proposition dan yang kedua Customer Segment. Dalam Value Proposition terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama produk, yang kedua gains, dan yang ketiga pains. Dalam produk kita menyediakan tote bag. Selanjutnya dalam gains ataupun manfaat yang ingin dimiliki oleh konsumen yaitu tampilan gaya yang menarik, fleksibilitas dan kegunaan, banyaknya ruang, serta ketahanan dan kualitas yang tahan lama. Dalam Value Proposition Canvas terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah produk, yang kedua gains, dan yang ketiga pains. Dalam produk kita menyediakan produk tote bag, dan dalam gains ataupun manfaat yang ingin dimiliki oleh konsumen yaitu kemudahan dalam penggunaan sehari-hari, fleksibilitas, gaya yang trendy, dan ruang penyimpanan yang banyak. Selanjutnya paint relievers, kualitas tote bag yang tinggi, tote bag reusable yang bisa dicuci, tote bag yang memiliki saku-saku kecil di beberapa bagian untuk menyimpan beberapa barang. Selanjutnya ada customer segment. Dalam customer segment terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada customer jobs, yang kedua ada gains, dan yang ketiga ada pains. Dalam customer job bahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu customer job. Dalam customer job terdapat konsumen yang mencari tote bag dengan bahan ataupun kualitas yang bagus dengan ketahanan yang lama, dan konsumen menginginkan tote bag yang memiliki banyak ruang sehingga mereka dapat membawa banyak barang. Selanjutnya ada gains. Dalam gains terdapat tampilan gaya, fleksibilitas dan kegunaan, ketahanan dan kualitas, dan penyimpanannya yang mudah. Selanjutnya ada pains ataupun keluhan pelanggan dari produk yang sebelumnya. Keluhan pelanggan biasanya seperti kualitas tote bag yang rendah, ruang penyimpanan yang kecil. Pelanggan merasa ribet apabila harus menggunakan plastik yang sekali pakai, dan konsumen menginginkan produk tote bag yang memiliki banyak ruang. Konsumen yang merasa bosan dengan tote bag yang hanya memiliki satu ruang, sehingga mereka menginginkan produk tote bag yang memiliki banyak ruang namun memiliki desain yang fashionable dan trendy namun tidak ribet, melainkan desain yang simple. Selanjutnya, bisnis model kanvas yang merupakan penjabaran ide dan juga konsep dari bisnis yang akan kami lakukan. Yang pertama, KI Partnership, yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan. Yang pertama, supplier bahan baku. Yang kedua, konveksi jahit dan sablon. Yang ketiga, distributor pengiriman barang berupa jasa kurir. Dan yang terakhir, influencer untuk mempromosikan produk. Elemen yang kedua, KI Activities, yang berupa membuat media sosial untuk promosi, kemudian mendesain tote bag, belanja bahan baku tote bag, open pre-order produk, memproduksi tote bag, mengemas produk untuk dikirimkan kepada customer,
Dan yang terakhir, testimoni dari barang yang sudah dikirim yang dapat diunggah oleh customer melalui Shopee, Lazada, Instagram, TikTok kami. Elemen selanjutnya yaitu value proposition. Di antaranya tote bag memiliki beberapa saku, kemudian di bagian dalam tas memiliki satu sekat pemisah, desain sederhana, bahan ringan, harga terjangkau, customizing design dengan minimal pembelian satu lusin, bahan anti air dan juga free item yang berupa stiker dan juga thanks card. Selanjutnya, elemen customer relationship yang digunakan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar melakukan pembelian ulang. Yang pertama ada WhatsApp yang digunakan sebagai wadah komunikasi untuk pelanggan yang ingin menanyakan terkait produk. Yang kedua Instagram yang digunakan untuk promosi dan juga mengadakan Q&A untuk produk yang kami buat. 3. Aplikasi TikTok, kami akan mengupload konten video menarik yang sedang tren dan juga hype. Aplikasi yang terakhir yaitu Shopee dan Lazada. Kedua aplikasi ini selain digunakan untuk aplikasi jual beli, kedua aplikasi ini dapat digunakan sebagai media promosi dan juga komunikasi dari pelanggan yang ingin menanyakan terkait produk yang tersedia. Selanjutnya adalah channels, merupakan media interaksi antara bisnis dengan para customers untuk mencapai produk atau layanannya. Adapun channels yang kami gunakan, yang pertama adalah Shopee. Kami akan melakukan jual beli pada aplikasi Shopee dan memperkenalkan produk kami dengan memasang tampilan iklan berupa video atau foto, serta memberikan informasi secara rinci terkait produk kami dengan menuliskan teks deskripsi. Kami juga menyediakan fitur chat untuk interaksi dengan para customers. Yang kedua adalah Lazada. Pada aplikasi Lazada ini, proses dan pelayanannya sama seperti pada aplikasi Shopee. Yang ketiga ada Bazar. Selanjutnya yang keempat adalah cash on delivery. Cash on delivery ini bisa melalui e-commerce ataupun bisa kurir atau kita yang mengantarkan produk itu sendiri. Selanjutnya, customer segment. Segmentasi pasar yang kami tuju adalah laki-laki dan perempuan yang suka bepergian ataupun beraktivitas di luar ruangan serta menyukai tote bag. Adapun target usia yang kami fokuskan adalah untuk para pelajar, mahasiswa ataupun pegawai, serta ibu-ibu rumah tangga yang biasanya menggunakan tote bag ini sebagai kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, key resource, antaranya yang pertama adalah kendaraan. Kendaraan ini digunakan ketika hendak membeli bahan baku ataupun bahan pendukung lainnya, serta digunakan untuk pengiriman cash and delivery apabila jarak customer tidak terlalu jauh. Yang kedua, sumber daya manusia. Dan ketiga, modal. Selanjutnya adalah cost structure, merupakan komposisi biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, biaya jasa konveksi atau sablon. Yang keempat, biaya promosi. Dan yang kelima, biaya pembelian kemasan, stiker atau thanks card. Selanjutnya adalah revenue stream yang menggambarkan dari mana saja pendapatan yang didapatkan pada bisnis yang dilakukan. Yang pertama pada e-commerce, kedua pada bazar atau event, yang ketiga partnership atau melalui influencer, dan yang terakhir penjualan secara langsung. Produk yang akan kami buat yaitu tote bag yang berbahan dasar Cordura 1000 yang memiliki ukuran panjang 33 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 31 cm. Tote bag ini akan memakai resleting untuk menutupi bagian dalam tas, memiliki saku di bagian depan tas untuk menyimpan barang-barang kecil seperti kunci motor, alat kosmetik, cermin, hand sanitizer, dan barang lainnya. Kemudian memiliki dua saku di dalam untuk menyimpan barang-barang kecil, dan memiliki sekat untuk memisahkan penyimpanan barang. Misalnya konsumen membawa bekal makan dan juga membawa binder. Nah, sekat ini digunakan untuk memisahkan barang bawaan. Kemudian terdapat resleting di bagian belakang tas yang digunakan untuk menyimpan barang juga. Kemudian, tote bag ini akan menggunakan alat sablon untuk mencetak logo pada tas tersebut. Tote bag ini memiliki kisaran harga dari Rp70.000 hingga Rp90.000. Itulah penyampaian dari bisnis idea produk kami yaitu tote bag dengan brand Revelio. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.